Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, puji syukur kita dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang saat ini, detik ini kita rasakan, kita terima, kita lakukan, yaitu adalah salat subuh secara berjamaah dan duduk di majelis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan dalam pertemuan kita pagi hari ini kita curah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiara dan salam untuk kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur sandaran ketika kita ingin memiliki panutan sejati. Kita berharap mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tidak hanya bertepuk sebelah tangan, tapi betul-betul cinta yang diterima, diakui hingga ajal menjemput kita semua dan kita masuk kategori golongan umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mengawali isi kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu bersama-sama dengan mengaturkan kalimat basmalah, membuka dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan mari kita bersama-sama melantunkan doa Sayyidul Istighfar di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, melanjutkan pembahasan kita dari fikih. Ada yang masih ingat terakhir sampai bab apa? Oh, tentang talak dan cerai. Tentang perceraian, talak. Melanjutkan pembahasan kita. Haid sudah dibahas? Haid, ibu-ibu belum dibahas, jangan? Yang lainnya sudah. Kalau sepakat semua kita bahas.
Karena nggak merasa ya. Masya Allah. Iya. Abu Talab terakhir ya. Salat sudah selesai. Maaf. Zakat sudah selesai ya? Sudah. Puasa. Baik, insyaallah sekarang kita akan membahas perihal tentang ini tentang apa namanya? Muamalah, berarti ya, masuk dalam muamalah. Tentang talak terakhir, riba sudah dibahas? Belum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan muamalah, jual beli, transaksi dalam Islam ini diatur secara detail sampai istilahnya gharar ataupun tipu menipu akan terjadi. Ya, makanya sebagian kita mengatakan kalau kita dalam muamalah itu kalau nggak ditipu kita yang nipu. Betul. Kalau kita nggak yang ditipu, kita yang menipu. Itu perlu kita waspadai. Hadis pertama dari bab riba, an Jabir radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW melaknat satu akilar riba. Pertama, pemakan riba. Jadi yang memakannya, kemudian wa mukilahu, yang memberikan makannya, yang ketiga wa katibahu, pencatatnya, yang menjadikan penulisnya ya. Wa syahidaihi, dua orang saksinya, kemudian wa qala hum sawa'un, mereka kata Rasulullah SAW dosanya sama. Hadis riwayat Muslim. Jadi riba ini sudah apa namanya ya, hampir di setiap lini kehidupan kita ini akan ada. Entah itu dalam praktek-praktek yang secara terang benderang maupun yang secara sembunyi. Nah, orang yang melakukan riba bahkan dikategorikan mereka yang memerangi Allah, menantang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud bersabda,
Qala ar-riba thalathatun. Riba itu terdiri dari maksudnya ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Masya Allah. Riba dikategorikan ada pintu-pintu celahnya ada sejumlah 73. Aisaruha yang paling ringan, yang paling remeh gitu ya. Mislu ayam kihar rajul ummah. Jadi dosa riba yang paling remeh, yang paling kecil itu ibarat seperti dia menikahi ibunya. Seorang anak laki-laki menikahi ibu kandungnya, gitu ya, atau menzinahi ibu kandungnya. Wa inna arbar riba ildur rajul al-muslim. Dan sedangkan dosa riba yang paling besar itu adalah dikategorikan merusak kehormatan orang muslim. Nah ini kategori tentang riba yang pintunya, celahnya itu ada 73 pintu celah. Yang paling ringan kata Nabi, dia berzina, dia menikahi ibu kandungnya. Sedangkan yang paling berat adalah merusak kehormatan orang lain, terutama sesama muslim. Maka dari dua hadis ini aja sudah kita temukan betapa bahayanya riba dalam setiap kehidupan kita. Makanya beruntung kita kalau masih bisa menjaga harta kita dari unsur praktek ribawi. Riba ini dikatakan sebagai ziyadah atau tambahan, ya, ziyadah atau tambahan dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Kalau ada tambahan yang itu mengikat, itu membuat kita atau menjerat gitu ya. Nah inilah riba. Beda dengan sedekah. Makanya mohon maaf ini praktek contoh. Ada orang minjam uang kepada si A. Nah si A ini tanpa memberikan bunga istilahnya atau tambahan ziyadah kepada si peminjam. Kemudian si yang meminjam uang ini ketika mengembalikan, dia memberikan tambahan tanpa ada paksaan. Dalam arti dia sedekah tanda terima kasih. Nah maka itu di luar konteks. Dengan keikhlasan dia, gitu ya, walaupun tanpa ada paksaan. Dalam arti singgungan. Ini saya kasih pinjam ya 2 juta. Tapi ingat ya, paham lah. Nah jangan ada istilahnya menyinggung. Paham lah. Maksudnya gimana? Ya masa nggak tahu. Makanya istilah-istilah demikian. Sehingga ketika pintu riba yang paling ringan ini berzina, menikah dengan orang tua atau ibu kandung sendiri, yang paling besar itu merusak kehormatan. Kita tahu bahwasanya merusak kehormatan orang muslim dengan mencederai dia, membuka aibnya, memamerkan apalah keburukan-keburukannya. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah mengingatkan, man satara muslimin satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim yang lain, maka Allah akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat nanti. Kemudian dilanjutkan hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhahabu bil-dhahab waznan biwaznin mithlan bimislin wal fiddatu bil fiddah waznan biwaznan mithlan bimislin faman zada aw istazada fahuwa riba. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, boleh menjual atau menukar yang namanya emas dengan emas. Jadi boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, gitu ya. Dengan timbangan yang sama dan sebanding. Sama dan sebanding. Kalau rupiah dengan rupiah, gitu ya.
kemudian perak dengan perak, timbangannya sama, takarannya sama, sebanding nilainya. Namun apabila melebihkannya, nah ini dilebihkannya dalam penukaran, biasanya terjadi ketika pas lagi menjelang hari raya Idul Fitri. Halo? Pernah ngerasain Idul Fitri? Nah itu kan ada terjadi penukaran uang, entah lewat mana saja. Nah nanti di situ mentang-mentang nuker uangnya uang yang baru, kinis-kinis, masih tebal, masih kaku gitu ya. Nah ditukar dengan harga lebih. Alhamdulillah. Maka yang dikatakan oleh Nabi, apabila melebihkannya atau meminta dilebihkan, fahuwa riba, maka itulah termasuk dengan disebut riba. Padahal kita itu baru selesai puasa, menahan dahaga, haus, lapar, menjaga hawa nafsu, berjuang perang di jalan Allah, bahasanya bahkan lebih berat perjuangan daripada perang Badar, puasa Ramadan itu ya. Banyak yang mencederai dengan cara praktek ini, gitu ya. Jadi penukaran uang, benda, terutama emas yang bernilai, jika ada lebihnya maka termasuk dengan dikatakan riba. Itu adalah tambahan. Kemudian hadis berikutnya sebagai acuan, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah berbagi beliau berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat ya untuk di daerah Khaybar. Jadi Nabi mengangkat seorang amir, ketua, pengurus zakat. Faja'ahu bitamrin janibin. Kemudian datang seseorang laki-laki gitu ya, menghadap kepada Nabi dengan membawa kurma yang kualitasnya baik, kualitas bagus. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, "Aqulu tamrin Khaybar hakadha?" Apakah semua kurma yang ada di Khaybar seperti ini kualitasnya? Nah, gitu ya. Faqala la. Seseorang tersebut menjawab, tidak ya Nabi, enggak semuanya seperti ini kualitasnya. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, tidak demikian, maksudnya tidak secara bagus. Inna lanakhudhu sa'a min hadha bis-sa'aini wal thalathati, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al. Jadi ketika ditanya apakah seperti ini di Khaybar kurma-kurmanya, tidak ya Rasul. Kemudian dia menjawab, demi Allah, tidak demikian Rasulullah, sesungguhnya kami menukar. Nah, ditukar dulu sebelum dizakatin. Menukar satu sok seperti dengan dua sok, tidak sebanding. Jadi satu sok kurma yang bagus ditukar dengan dua sok yang kurang bagus, yang kualitasnya jelek. Maka kata Rasulullah SAW, la taf'al, jangan lakukan demikian. Itu nuker kurma dengan kurma saja. Bayangkan, kurma dengan kurma. Sekarang kita analogikakan dengan beras kita. Jadi dengan beras, ya. Bi'il jam'a bid-darahim. Belilah, gitu ya, kata Nabi SAW, janganlah lakukan demikian, jual atau belilah, juallah semuanya dengan dirham. Maksudnya transaksinya berbeda. Jangan menukar kurma dengan kurma yang kurang bagus dengan yang jelek, tapi dengan uang, dirham, dinar, ya, rupiah.
Kemudian summa ibta bidarahim janiban. Kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma yang bagus-bagus. Maka itu cara yang halal dalam Islam. Bukan menukarnya barang kurma beras ya dengan yang kualitasnya lebih bagus. Apalagi kecurangan, praktek kecurangan yang terjadi ketika menjual beras sudah dioplos atau apalagi namanya harganya ya dirubah. Masya Allah, ini pernah terjadi di suatu daerah. Nah terjadi bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi mencampurkan air susu kambing. Susu kambing itu dijual di pasar. Nah itu terjadi pencampuran dengan air biasa, air bening, sehingga teksturnya menjadi encer, harganya menjadi murah. Nah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu pernah menetapkan bahwa perbuatan demikian perbuatan yang sangat tercela, bahkan masuk unsur kalau di kita seperti dipidanakan, dihukum. Pelakunya banyak, ada satu orang ibu dan anak ya, dia menjual tidak laku-laku karena harganya lebih mahal. Akhirnya si ibu mendorong anaknya untuk mencampurkan saja. Ini kisahnya kan terkenal ya, mencampurkan dengan air biar kita turunkan harganya lebih murah karena saingan harga dengan toko sebelah. Si anak ini wanita itu enggan mau melakukan perintah sang ibu. Ibu bilang, Khalifah Umar enggak melihat. Padahal Umar waktu itu pas lagi jalan lewat di rumahnya, duduk di dekat pagar rumah tersebut, mendengar percakapan si ibu dengan anak. Umar enggak lihat, udah campurin aja nak. Tapi si anak bersih hukum untuk tidak mau. Betul bu, Umar bin Khattab tidak melihat, tetapi Allah melihat. Nah atas kejadian ini Umar terkagum. Akhirnya keesokan harinya dia mendatangi rumah tersebut sambil membawa anak laki-lakinya yang bernama Asim. Kemudian Umar melamar si wanita tersebut ya untuk menikah dengan putranya Umar bin Khattab yang bernama Asim. Nah dari keturunan inilah lahirnya siapa itu? Umar bin Abdul Aziz yang terkenal menjadi khalifah kelima. Ya. Coba dari sini kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ada pertanyaan yang bisa kita singgung, kita bahas untuk lebih menggagas uraian kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun yang unsurnya lebih menjurus kepada ribawi. Apalagi ini menjelang mau puasa, lebaran. Monggo silakan kira-kira ada yang bisa kita bahas. Siapa nih kira-kira? Dari ibu dulu, oke, bapak dulu, monggo silakan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tentang jual beli secara cicil dengan gadai, apakah itu termasuk riba atau tidak? Jual beli secara Cicil. oh cicil, kredit ya. Baik, masya Allah, bagusnya ya. Kredit kalau kita lihat fatwa MUI itu dibolehkan. Namun dengan catatan gitu ya. Satu, jika memang dilakukan itu dengan harga yang sama, itu lebih bagus, sah dengan kesepakatan. Yang kedua, di kredit harganya berbeda. Harga kredit, harga cash ya, harga cash itu misalkan sekian, nah harga kredit itu ada. Makanya kan itu dibolehkan dan itu prakteknya terjadi sekarang. Apa yang membolehkannya? Satu, pembeli itu mendapatkan keringanan beban.
Dua-duanya mendapatkan manfaat. Ada keringanan beban, kemudian juga dapat tenggang waktu. Nah, tenggang waktu, durasi waktu yang harusnya hari ini harganya sekian, tapi kalau misalkan sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun harganya sekian, maka jatuhnya. Nah, disitulah kesepakatan, ada transaksi. Maka dibolehkan oleh sebagian pendapat, terutama MUI juga membolehkan. Namun sebagian ulama pun menegaskan itu ziyadah. Maka jauhkan kalau bisa. Makanya kan dikategorikan salah satu poinnya juga adalah unsurnya urgensi atau hal-hal yang sifatnya primer, bukan sekunder, kebutuhan. Misalkan kebutuhan mendesak, maka unsur kredit dibolehkan untuk hal yang primer kayak gitu. Jadi ada syarat-syaratnya, enggak serta-merta sudah punya satu motor nyicil lagi motor lain, sudah punya satu rumah nyicil lagi satu rumah. Nah, ini digugurkan. Jadi ada dua pendapat ulama. Makanya dibolehkan kalau lebih bisa lagi tanpa ada ziyadah. Jadi harganya sama. Ini biasanya praktek ini dilakukan oleh pedagang yang kecil-kecil gitu loh. Apa itu namanya? Perabotan rumah. Masih ingat? Nah, kayak gitu. Nggak ngambil kan? Masya Allah. Tapi kalau yang besar-besar beda. Seperti itu, Bapak. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana dengan ketika kita utang di bank? Itu kan kadang ada yang kita tahu selama 3 tahun harus langsung sekian flat bunganya. Tapi ada juga yang bunganya nggak flat, tiap 3%, 3%. Dan utang itu tuh kita buat untuk usaha kita misalnya, bukan primer kita. Yang kedua, bagaimana dengan nabung di bank yang dapat bunga, bank konven gitu, dapat bunga. Misal itu riba ya, apakah nanti seluruh karyawan juga dapat dosa gitu? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, harusnya kalau sudah merujuk ke lembaga tertentu, terutama konvensional, itu jelas gamblang. Kami ada 2 guru yang mungkin panjenengan kenal ya, di Jogja ini pakar tentang muamalah, tentang hukum-hukum ya ini terkait dengan muamalah ini. Ada pernah dengar Profesor Muhammad, Ketua Dewan Masjid Indonesia di Jogja ini ya. Terus satu lagi itu siapa? Dr. Dwi Chandra. Pernah dengar? Kami konsultasi, Masya Allah, ngobrol. Itu ada perbedaan pandangan ya kan. Ada yang lebih soft gitu ya, ada yang tegas secara terang-terang. Jadi begini, kalau sudah merujuk kepada bank, yang namanya bank itu sudah jelas ada bunganya, makanya kenapa masih bisa ada? Karena dibolehkan, karena masih ada unsur membantu, tolong menolong, ta'awun, walaupun sistemnya yang berbeda, entah disebut sistemnya lebih syariah ada namanya atau apa gitu ya. Tapi yang namanya ziyadah itu tetap. Jadi gini, tadi disebutkan pelakunya, pemakannya, penulisnya, kemudian segala sesuatu yang akan terlibat. Makanya akan ada 2 pendapat. Bagi yang masuk ke level keras gitu ya, tegas, jauhkan. Makanya banyak yang hijrah kan, langsung dia berubah haluan menjadi pedagang lah atau apa, karena sudah menemukan titik di mana dia yakin wah ini nggak baik. Karena riba itu ngegerogoti bukan hanya saat ini, tapi sampai ke depan. Anak yang dididik, dia disekolahkan dari harta riba, lihatlah nanti hasilnya seperti itu. Atau keluarga yang dibangun, rumah yang dibangun dari harta riba, lihatlah
jadi rebutan nantinya, pertikaian anak-anaknya dan sebagainya. Jadi bukan soal hari itu juga ujiannya dari Allah. Nah, di sini dikatakan tetap masuk kategori jelas riba. Maka kita solusinya adalah karena nggak akan terlibat secara ini, riba itu yang paling berat itu adalah yang makan. Yang paling berat itu yang makan. Walaupun tadi dosanya sama, tapi yang paling ditantang jadi penantang Allah itu adalah yang memakannya. Karena kita nggak akan lepas dari yang namanya riba. Saya mengutip dari perkataan Dr. Dwi Chandra, spesifikasi beliau di bidang ini muamalah. Sampai di sebuah riwayat dikatakan kita itu hidup di dunia. Kalaupun kita nggak menggunakan riba, nggak makan riba, nggak berkecimpung di dunia riba, kita akan tetap kena debunya, kecipratan debunya. Saking ngerinya dosa riba. Jadi kita mau berupaya untuk menjauhi, tapi tetap ada kena debunya. Makanya kan cara membersihkannya ya zakat, kemudian sedekah. Jadi secara perhitungan sudah terafiliasi dengan lembaga, satu lembaga gitu ya, maka sudah dapat, sudah kena. Ya termasuk semuanya, ya. Bahkan bukan hanya di lembaga kredibel seperti bank gitu ya. Di kampung-kampung tuh ada istilah apa namanya? Pelecit. Bukan yang kumpulan ibu-ibu, arisan apa ya? Simpan pinjam itu kan ya? Kayak arisan itu itu sering terjadi. Halo? Betul kan? Iya, sering terjadi praktek riba. Jadi ada tetangga meminjam, nanti bunganya sekian. Itu sudah diamalkan tuh prakteknya ribanya. Padahal tadi konsepnya sedekah, jangan membebani. Jadi sudah ada dibuat kesepakatan ya, ada dalam ADRT atau MOU gitu ya, secara tertulis atau diumumkan semua pihak bagi simpan yang simpan pinjam. Nanti yang meminjam tidak dikenakan bunga 1% pun, tapi dianjurkan memberikan apa? Sedekah. Nah, gitu caranya. Halo. Nah, jadi kita nggak usah jauh-jauh ke yang atas-atasnya, bawah-bawah saja, gitu ya. Jelas itu prakteknya masuk kategori riba. Ya, mau nggak mau, maka salah satu solusinya kita tetap ikut berkecimpung, tapi kita nggak ngambil bunganya. Nah ini ada informasi bagus kami dari rekan, masya Allah, salah satu jamaah, dan dia sempat ataupun tahu gitu ya tinggal di Amerika. Ini mohon maaf yang pernah di Amerika juga share, mungkin ada jamaah kami share, Ustadz luar biasa. Di sana itu justru malah siasat untuk simpan meminjam ataupun dengan bank gitu ya, tidak kena riba. Caranya setiap peminjam itu harus punya konsultan. Maka bank itu atau uang bunga ini untuk membayar si konsultan. Kaget saya. Di sana praktiknya seperti itu. Orang kalau misalkan mau datang ke lembaga tertentu, ke bank dan sebagainya, itu wajib ada konsultan. Maka dia itu meminjam atau apapun dapatnya murni, utuh. Sehingga untuk si konsultan ini membayarnya dengan bunga itu. Kaget. Masya Allah, jadi bersih, dia tidak menerima ziyadah apapun kecuali dengan yang dia butuhkan dan dia terima, seperti itu. Begitu, itu jelas sudah kesepakatan mayoritas jumhur gitu ya. Cuman ya lagi-lagi masih ada lembaga tertentu dibolehkan oleh MUI karena ada unsur maslahat namanya, gitu ya. Tadi mohon kelewat berkaitan dengan gadai pun boleh, sah gadai, gitu ya. Hanya saja harus file. Jadi ukuran contoh gadai barang elektronik
Nah kondisinya sudah berapa persen, sekian, kemudian diajukan harga sekian, bagaimana? Nah ini harus jelas. Makanya kan sekarang sudah ada gadai yang di syariah, gitu. Itu dibolehkan, bisa diatur secara Islam. Tidak riba, hanya dalam kesepakatan ini nanti ada kan boleh ditebus dan sebagainya. Yang penting tidak mengikat. Yang mengikat itu nanti dalam tempo sekian. Nah inilah yang membuat riba terjadi karena merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Boleh. Sah. Ada lagi mungkin? Boleh. Tadi kita sampaikan tingkatan yang bawah. Misalnya meminjam dari kelompok RT atau RW. Itu misalkan biasanya RT RW itu minjaman bukan 1 juta, itu menerimanya 900, yang 100 itu untuk bunga. Nah itu kalau itu termasuk riba kita, yang kalau itu termasuk riba itu yang tanggung jawab misalnya ketua RT atau kelompok yang membuat aturan. Bagus ya. Nah ini jadi riba itu bukan dosa pribadi. Jadi makanya dirubah kesepakatannya, aturannya dirubah. Ini bagus. Pertanyaan lebih spesifik, itu yang dosa. Bukan prakteknya ya. Tapi langsung secara menjurus dia mengatakan itu yang dosa siapa. Jadi kalau sudah ada kesepakatan bersama itu melingkup semua pihak, semuanya kena. Semuanya. Ya ibaratnya kalau kita klasifikasikan yang ketua lebih besar. Ya tadi jadi alhamdulillah ini serius. Kita nggak sadar bahwa kita itu dibuat senang, hanyut dalam kondisi tersebut oleh permainan setan. Padahal ya luar biasa ngerinya. Makanya orang-orang yang berkah itu berbeda, gaya hidupnya berbeda, dia qanaah, dia apa adanya, dia itu tenang. Karena tadi udah jelas juga ya, dia minjemnya berapa? 1 juta, nerimanya 900 dengan dalih untuk operasional untuk apa. Makanya tadi sistemnya pinjam 1 juta, 1 juta, tapi kesepakatannya dianjurkan. Nah, dianjurkan ada infak. Kalau infak itu tidak menekan, saya sanggupnya sekian gitu ya. Itu berbedanya di situ. Maka kalau sudah dikatakan itu dosanya siapa? Semua dapat, bukan hanya ketua, enggak semuanya dapat. Sampai tadi kan disebutkan akilahu yang makan dapat, ya katibahu penulisnya dapat, wa ma'kulu yang memberi makannya. Karena semuanya dosanya berjamaah. Yang enggak ikut-ikutan karena debunya apa? Di sini sin sok suci. Kan gitu kan ya? Karena debunya kita nggak sadar gitu. Dosa berjamaah. Ya walaupun ini dosa riba itu ngeri, dosa riba itu sangat luar biasa, tapi kita masih beruntung karena diklasifikasikan di Al-Quran dosa, seluruh dosa Allah ampuni kecuali 4 sulit Allah ampuni. Nah ini hiburan ya bagaimana kita berkecimpung di dunia riba. Jadi ada 4 dosa yang sulit Allah ampuni. Riba tidak termasuk, walaupun riba sudah ngerinya luar biasa, tapi tidak termasuk. Dosa yang sulit Allah ampuni sudah tahu. 1, syirik. Hati-hati dengan syirik. Surat An-Nisa ayat 48 ayat 116. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ayat 48 An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar.
Di ayat 116-nya hanya beda endingnya saja. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bunyinya seperti itu. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah tersesat yang sangat jauh. Yang kedua, dosa yang sulit Allah ampuni adalah membunuh. Dosa membunuh Allah sulit memberikan ampunan karena Allah baru akan memberikan ampunan kalau dia sudah dapat maaf dari orang yang dibunuh. Lagi ya, udah mati kok, kan gitu. Ayatnya di surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah wa la'anahu wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka ada boleh pembunuhan dalam Islam dibolehkan. Membunuh ketika perang di jalan Allah, membunuh seseorang karena ditugaskan menjadi eksekutor hukum kisos, pancung gitu ya, atau membunuh karena dia membela harta. Rumah disatroni maling, kita membela harta kita, tanpa sengaja kita membunuh maling. Secara Islam tidak dosa, tapi secara hukum negara kita dipenjara. Ya, beda soalnya. Yang ketiga, dosa yang sulit Allah ampuni nomor 3 yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wah, ini berat. Durhaka kepada orang tua itu bedanya antara anak laki-laki dengan perempuan. Kalau anak laki-laki, walaupun dia sudah punya istri, anak, bakti cintanya kepada orang tua terutama ibu masih ada, masih harus ada. Jadi dia udah punya istri masih mikirin ibunya, masih memperhatikan ibunya, memuliakan ibunya. Tapi kalau anak perempuan, ketika dia belum menikah, maka bakti cinta perhatian taatnya kepada orang tuanya, terutama ayah. Tapi ketika ayahnya sudah menikahkannya dengan laki-laki yang diridhoinya, maka ketika itu berubah haluan bakti cinta perhatian seorang anak perempuan ini kepada siapa? Suami nomor 1. Kisahnya jelas, kisah Alqamah dengan seorang wanita yang ditinggal perang jihad di jalan Allah. Alqamah itu laki-laki soleh, ahli ibadah, ahli Quran, ahli sedekah. Ketika belum menikah dia memuliakan ibunya, tapi setelah menikah dia lebih mengistimewakan istrinya. Ibunya diabaikan sampai ibunya sakit hati. Akhirnya kisah ini terkenal. Kenapa diangkat? Alqamah dicabut keberkahan rumah tangganya oleh Allah. Ini hati-hati buat bapak-bapak yang lebih mengistimewakan istrinya, termasuk golongan susis. Suami takut. Si Alqamah ini sakit sakaratul maut. Ketika dibimbing kalimat tauhid oleh Bilal bin Rabah, nggak bisa mengatakan, hanya terbujur kaku. Bilal langsung bergegas menemui Rasulullah. Rasulullah pun ketika datang langsung bertanya, ini orang tuanya masih ada tidak? Kata istrinya tuh salihah. Ada ya Rasul. Di mana dia? Di kampung sebelah. Bilal panggil ibunya. Ibunya dipanggil, datang, ditanya, wahai ibu, bagaimana pendapatmu tentang anakmu ini? Itu pas lagi kaku-kaku, kurus. Ibunya mengatakan, dia anak yang soleh ya Rasul, ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah. Nabi pun senang, alhamdulillah, masya Allah. Lalu bagaimana hubunganmu dengan dia? Ditanya hubungannya, kata ibunya, saya tidak ridho. Apa yang membuat kau tidak ridho, wahai ibu? Karena dia lebih mengistimewakan istrinya dibandingkan aku. Hati-hati. Ketika itu Nabi memohon, maafkan anakku wahai ibu. Tidak, wahai Nabi, sulit rasanya untuk aku memaafkan dia. Sulit bagi saya memaafkan dia. Nabi sampai memohon-mohon, ibunya bersikukuh, gak mau memaafkan. Akhirnya Nabi, ya bukan emosi ya, langsung menghadap ke Bilal. Ya Bilal, cepat kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Buat apa ya Nabi? Kita bakar hidup-hidup anak ini.
mau dibakar. Ngomong di depan ibunya. Ibu mana yang tega? Ketika dengar anaknya mau dibakar, Masya Allah, ketika itu langsung ibunya protes. Ya Nabi, dia kan anak saya, biarkan ibu. Lahapan api dunia tidak sebanding dengan lahapan api neraka yang sudah menanti dia. Ibadahnya sedikit pun kata Nabi tidak diterima oleh Allah karena terhalang oleh ridho. Ibunya kaget. Akhirnya ibunya angkat tangan bersumpah memaafkan anaknya. Gak lama dengan ibunya ngomong memaafkan anaknya ini, Alqamah melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal dunia. Disaksikan oleh para sahabat. Uniknya ketika proses pemakaman, muncullah ini asbabul wurud, sebab-sebab lahirnya atau keluarnya sabda Rasulullah yang terkenal. Nabi ketika memproses pemakaman Alqamah, keluarlah pesan beliau, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ingatlah wahai para sahabat, keriduan Allah itu terletak pada ridho orang tua. Murkanya pun ada di murkanya orang tua. Tapi berbeda kasus dengan anak perempuan ini. Anak perempuan itu baktinya kepada suaminya mampu meluluh lantahkan dosa-dosa orang tuanya. Kisahnya jelas yang sudah kita sering dengar. Ada seorang perempuan diamanahi suaminya, saya mau berangkat jihad jalan Allah. Jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Kan gitu kan ya? Ujiannya datang. Saudaranya datang, Mbak, yuk pulang yuk, ibu sakit. Ibunya sakit. Maaf, saya tidak bisa karena suami saya berpesan demikian. Itu utusan mendumel. Ya Allah, kok kayak gini banget ada orang. Sampai pulang, besoknya keesokan harinya balik lagi kasih tahu ibunya sudah meninggal. Sampai meninggal ibunya, kekeh dia nggak bisa. Ya Allah, saya akan mendoakan ibu. Saya tidak bisa, salam saja buat saudara-saudara. Karena suaminya belum pulang. Kasus ini diadukan kepada baginda Rasulullah SAW, dan ketika Nabi menyimak kedua belah pihak diadukan oleh kakak-kakak adiknya, bagaimana pendapat Islam wahai Nabi? Panggil adikmu, dipanggil, benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara? Benar ya Rasul. Apa alasannya? Karena saya dapat wasiat dapat pesan dari suami, jangan tinggalkan rumah sebelum beliau pulang. Nabi tersenyum. Apa kata Rasulullah? Beruntuklah wahai kalian saudara-saudara yang disebutkan. Kenapa? Dosa-dosa seluruh dosa almarhumah ibumu telah Allah ampuni dikarenakan dia memiliki anak wanita yang taat sama suami. Masya Allah. Jadi itu cara Islam tuh gak sesuai perasaan, kalah perasaan. Maka ibu, kalau ibu sayang sama orang tua, taat suami. Setuju bapak-bapak? Nah, yang keempat dosa yang sulit Allah ampuni. Nah, riba nggak termasuk nih. Tadi ya, karena kita lagi membahas siapa dosanya yang paling besar, dosa riba. Yang keempat dosa yang sulit Allah ampuni adalah dosa ghibah. Halo, tahu ghibah? Hati-hati ya. Loh, Ustaz, masa sih dosa ghibah lebih berat? Nah, ini saya mengutip dari hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Halo, ini bukan kata saya. Kata Nabi SAW, dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Tapi jangan dieksploitir loh ya. Oh, nek koyo ngono mendingan. Jangan. Ini Nabi menjelaskan sampai ada seseorang sahabat terperanjat. Qila wa kaifa. Bagaimana mungkin ya Nabi? Nah gitu ya. Kok bisa? Cuma ghibah doang masa lebih berat daripada perbuatan zina. Kata Nabi, qala ar-rajulu yazni tsumma yatub fa yatubullahu alaihi. Jika ada seseorang laki-laki berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, dengan sungguh-sungguh niscaya Allah akan menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah
la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Sedangkan orang yang berbuat ghibah, kata Nabi, Allah tidak akan memberikan ampunan baginya sampai dia mendapatkan maaf dari orang yang digibahi. Jadi riba nggak termasuk ya, walaupun berat dosa riba. Makanya bagi pelaku riba yang kena riba segera taubat, masih bisa Allah ampuni. Nah, inilah ya uraian kita dalam kesempatan kali ini. Kita tahu bahwasanya hidup kita di dunia ini bukanlah soal bagaimana kita bisa gaya. Oh, ada pertanyaan yang ibu ada yang protes. Oh enggak ibu. Iya. Oke. Gitu. Sah boleh kalau itu tadi akadnya adalah infak atau sedekah. Makanya dirubah. Jadi peraturannya dirubah, istilahnya dirubah dan tidak menekan. Kalau infak itu kan seikhlasnya, ya. Jadi ada peraturannya gini, untuk anggota simpan pinjam SKK mana gitu ya, ketentuannya 1, berhak memperoleh peminjaman maksimal sekian, minimal sekian. 2, pengembalian diusahakan setiap tanggal tertentu. 3, pengembalian dianjurkan gitu ya. Di tahap terakhirnya ada infak untuk kemaslahatan bersama, tidak menekan. Jadi bunyi poinnya gitu ya, dirubah. Jadi bukan bunyinya wajib membayar sekian persen, kelipatannya berlaku, enggak kayak gitu. Itu ya. Nah, maka setelah terkumpul itu dibagi bersama-sama, halal sah. Seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, yang kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya sekemampuan kita. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjauhkan dosa riba sekemampuan kita. Bagi yang masih berkecimpung, mari perlahan kita menjauh, menghindari, karena keberkahan dalam rezeki harta kita itu jauh lebih bernilai untuk kita bertanggungjawabkan kemudahannya di yaumul qiyamah. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa bersama, mohon Bismillahirrahmanirrahim.